Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, semangat selalu. Dengan Bu Sri Muryanti belajar bisa. Hari ini marilah pembelajaran kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Semoga doa tadi mengantarkan pembelajaran kita menjadi mudah dan lancar. Kita bernyanyi lagi yuk. Masih ingat kan pada pembelajaran yang lalu kita pernah menyanyi? Marilah kita bersama-sama mulai bernyanyinya. Kalau kau memang suka bilang siap, siap. Kalau kau memang suka bilang ready, ready. Kalau kau memang suka, mari kita lakukan. Kalau kau memang suka bilang belajar, belajar. Oke, semangat kan belajarnya? Harus dan wajib semangat. Baiklah anak-anak sekalian, Ibu sampaikan bahwa pembelajaran hari ini adalah pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah penasaran kan pembelajaran hari ini itu apa? Marilah kita tonton videonya. Teman-teman, kalian sudah tahu bukan? Indonesia adalah negara subur, kaya akan sumber daya alam, baik biotik maupun abiotik. Coba kalian lihat keindahan alam Indonesia ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang indah dan memiliki kekayaan alam melimpah. Sumber daya alam diantaranya perikanan, terumbu karang, kemudian ada pertanian baik padi maupun kelapa sawit. Nah, pertambangannya juga ada emas, batu bara, dan lainnya, serta ada perminyakan. Indonesia juga kaya akan sumber daya manusia. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar di 13.466 pulau yang ada di Indonesia. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang, baik pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Teman-teman, coba kalian amati peta kepadatan penduduk ini. Nah, untuk warna merah dan orange ini termasuk daerah padat penduduk. Sangat terlihat jelas ya, pulau yang paling padat penduduknya yaitu Pulau Jawa. Jawa Barat lebih dari 40 juta jiwa, sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur antara 13 sampai 39 juta jiwa. Selanjutnya coba kalian lihat warna hijau tua, yaitu pulau yang paling sedikit penduduknya, Pulau Papua. Selain Papua, juga ada beberapa daerah yang jarang penduduknya, seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi, dan Maluku. Nah, sekarang untuk warna kuning, di sini merupakan daerah cukup padat penduduk, yaitu antara 6 sampai 12 juta jiwa. Wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan ini juga mempengaruhi terbentuknya keberagaman suku bangsa. Pertama yaitu Pulau Jawa. Di sini ada suku Jawa, suku Betawi, suku Sunda, suku Baduy, Tengger,
Samin, dan juga suku Madura. Kedua yaitu Pulau Sumatera, ada suku Aceh, Alas, Gayo, Minangkabau, Sakai, Batak, Melayu, Kerinci, Enggano, Rambang, Singkil, Kubu, Talang Mamak, Rejang, dan Pubian. 3 Kalimantan, ada suku Dayak, Kutai, Berau, Tidung, Maanan, Banjar, Bahau, Punan, dan Kenyah. Yang keempat, Pulau Sulawesi, ada suku Sangir, Talaut, Minahasa, Bulaang, Mongondo, Gorontalo, Bugis, Toraja, Mandar, Mori, Butung, Tolaki, dan juga Kaili. Di Papua ada suku Dani, suku Biak, suku Asmat, dan juga suku Sentani. Kemudian Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, Sasak, Sumba, Donggo, Rote, Sewu, Flores, Dawan, dan Dunak. Kepulauan Maluku ada suku Ambon, Bacan, Kei, dan Tanimbar. Adanya perbedaan suku bangsa juga mempengaruhi agama yang dianut. Coba kalian amati gambar peta di bawah. Nah, ini merupakan peta persebaran agama yang ada di Indonesia. Secara umum, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kebanyakan penduduk di Pulau Papua beragama Kristen, sedangkan Pulau Bali kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Hampir di setiap daerah ada keberagaman agama. Nah, sehingga kita harus saling menghargai dan juga menghormati. Wah, beragam sekali ya penduduk Indonesia. Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat mengetahuinya dengan melakukan wawancara dengan orang tua, perangkat RT atau RW, kepala desa, ataupun tokoh masyarakat. Sebelum memulai wawancara, lakukan dulu persiapan. Yang pertama, tentukan tempat dan waktu wawancara. Yang kedua, tentukan korespondennya. 3. Tentukan tugas masing-masing anggota. 4. Siapkan peralatan. Dan 5. Susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Nah, berikut ini contoh pembuatan laporan hasil wawancaranya. Adanya keberagaman di lingkungan sekitar membuat kita harus selalu menjaga kerukunan. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sila Pancasila. Untuk nilai yang pertama yaitu nilai ketuhanan, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah. Rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya. Nilai yang kedua yaitu kemanusiaan, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak ketika menyelesaikan masalah, menjenguk orang sakit, membantu orang yang kesusahan. Nilai yang ketiga yaitu persatuan, gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Nilai yang keempat yaitu musyawarah, melakukan pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab.
Nilai luhur sila kelima yaitu keadilan, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Coba buka buku siswa halaman 85 tentang contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, di sini ada di lingkungan sekolah, rumah, dan juga masyarakat. Demikian materi kali ini, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Selanjutnya, tetap semangat belajarnya untuk hari-hari berikutnya. Akhirnya, Bu Sri mohon pamit dan jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.